wanita kaya baru pulang dari luar negeri, untuk menguji karakter calon adik ipar. Sengaja mengenakan pakaian petugas kebersihan. Datang untuk menghadiri pernikahan adik. Tidak disangka, segera dihina oleh calon adik ipar begitu tiba di pintu. Takut identitas petugas kebersihan terbongkar di depan keluarga sendiri. Maka, dengan alasan meminta istri mengambil sesuatu di mobil, kemudian memanggil pengawal untuk menariknya ke samping. Berencana menghalangi agar tidak bisa menghadiri pernikahan. Namun, siapa yang tahu, detik berikutnya, adik datang kembali dan bertanya kemana kakak pergi. Calon suami berbohong bahwa kakak pergi duluan karena ada urusan. Tidak disangka, kakak datang kembali saat itu. Pria itu malu dan pergi ke samping. Kakak merasa pria itu tidak pantas untuk adik. Memutuskan untuk mengenalkan pacar kepada adik. Ketika adik melihat foto tersebut, terkejut menemukan bahwa orang itu adalah wanita kaya dari Jiangning. Sebuah sosok yang tak bisa dijangkau olehnya. Kamu adalah adikku. Dia yang ambisius. Adik mengira kakak sedang bercanda, maka tidak terlalu dipikirkan. Sementara itu, pria mengundang orang terkaya untuk datang ke pernikahan. Namun ditolak. Saat itu kakak juga menelepon. Halo, Xiao Pei, ini aku. Tak terduga Anda benar-benar menelepon saya sendiri. Kamu tidak perlu gugup seperti ini. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Anda harus memperkenalkan adik perempuan Anda padaku. Itu adalah kehormatan saya. Tidak masalah. Saya datang ke Hotel Paulide sekarang. Kakak baru saja tiba di lobi, dan dihalangi oleh nenek pria itu. Mengetahui kakaknya adalah seorang pembersih, maka ingin membuatnya malu. Maka meminta mahar sebesar 888.000. Wanita takut kakaknya kehilangan muka, maka menelepon asisten untuk mengirim uang. Namun diberitahu, perusahaan mengalami masalah keuangan. Pria mendengar, Kiki mengungkapkan bahwa perusahaan tunangannya hampir bangkrut. Langsung memanggil obat licik. Wanita licik itu ingin menikahi orang kaya. Keluarkan 88,88 juta sebagai mas kawin. Nenek bangga memberitahu gadis itu. Inilah tampilan yang seharusnya dimiliki oleh menantu sendiri. Sun Haoming, kamu pernah bilang akan bersamaku seumur hidup. Tidak akan meninggalkan. Xian, dulu kamu adalah bintang bisnis di Jiangning. Dan tentu saja cocok dengan keluarga Sun kami. Tapi sekarang, kamu hanya akan menjadi beban bagi keluarga Sun kami. Kamu juga sudah tidak muda lagi. Saatnya untuk lebih matang. Kejadian hari ini dianggap sebagai pelajaran. Melihat adiknya diperlakukan tidak adil, kakak langsung tidak terima. Pesta pernikahan ini tidak akan berhasil diadakan oleh keluarga Sun kalian. Namun kata-katanya dianggap sebagai lelucon. Dipercaya bahwa dia telah kehilangan akal sehat dan bicara omong kosong di sini. Kakak ingin menghadap namun dihentikan oleh adiknya. Menunjukkan bahwa dia tidak bisa menantang keluarga Sun sekarang. Maka dia ingin pergi dengan kakaknya. Namun kakak ingin membantu adiknya melampiaskan kemarahannya. Mengirimkan pesan singkat dengan cepat. Detik berikutnya, semua bangsawan dan orang berpengaruh di kota Jiang datang. Cepat, lihat siapa itu. Sepertinya itu Dewi Perang Wanita dari utara. Ya ampun, Dewi Perang Wanita juga datang hari ini. Kalian berdiri di sana saja. Kau gila. Mereka semua adalah kaya raya terkenal dari Jiangning. Kau tadi bicara begitu. Kita tidak bisa menghadapi mereka. Bos Xia Bai, apa yang sedang terjadi? Ini jauh lebih baik daripada Xian. Lebih terhormat, orang yang membersihkan jalan itu. Bahkan bilang pesta pernikahan hari ini tidak akan terjadi. Tidak tahu malu. Sungguh menggelikan. Para tamu hampir sampai. Kita juga harus pergi. Ya, kita juga harus pergi melihat. Ini tentang Xian dan dia. Kakaknya yang menjadi petugas kebersihan. Apakah dia sedang bersembunyi dan menangis di suatu tempat? Baiklah, pergi. Ini, mereka tidak datang untuk menghadiri pesta pertunangan. Mengapa mereka semua berdiri di luar dan tidak masuk? Saya tidak masuk. Mereka tentu saja tidak berani masuk. Kau gila. Mereka adalah dewan direktur dari berbagai perusahaan di Jiangning. Bagaimana mungkin? Bertindak berdasarkan ekspresi wajahmu. Jangan bercanda. Selamat datang para direktur yang terhormat. Silakan masuk. Kiki Drama telah meramalkan kedatangan tamu terhormat. Seharusnya kita tiba lebih awal. Mengundang tamu terhormat.
Mengapa tidak memberitahu kami sebelumnya? Keluarga Sun tidak sopan. Tamu terhormat. Benar. Mereka mengatakan tamu terhormat. Pasti Direktur Pei. Karena sudah datang, kita bisa menunggu di dalam. Xian, melihat kekuatan keluarga Sun kami, kamu masih membawa kakak yang tidak berguna. Berdiri di sini berapa lama? Kamu bilang siapa yang tidak berguna? Itu si pembersih yang bau. Terlihat miskin dan kumuh. Terlihat buruk. Dia adalah pembersih yang bau. Jangan khawatir semua. Hari pernikahan saya tidak akan membiarkan orang miskin seperti itu mengganggu pandangan kalian. Saya akan segera menyuruhnya pergi. Kamu yang harus pergi. Hao Ming, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kalian salah paham? Pembersih ini hanya seorang penghuni Jiangning kita. Hanya seekor semut. Nenek ini. Tak terduga kalian semua begitu sekali memberi wajah bagi keluarga Sun kami. Sungguh disayangkan. Xian ini sekarang bukan lagi menantu perempuan keluarga Sun saya. Tidak perlu bagi kalian wajah keluarga Sun kami terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Sun kami. Sama sekali tidak ada hubungannya. Begitu sopan. Semua orang tidak tahu kan? Barusan saja perusahaan Xian masalah muncul dalam rantai keuangan. Banyak eksekutif perusahaan semua pindah pekerjaan. Xian, mulai sekarang, tidak lagi menjadi bintang bisnis Jiangning kita. Bintang bisnis muda. Benar-benar disayangkan. Hui. Pembersih busuk, cepat bersihkan lantai itu. Berani, kamu tahu siapa dia? Berani sekali. Bukankah dia hanya seorang pembersih busuk? Barang yang tidak berpengetahuan. Identitasnya, sesuatu yang tidak berani kamu bayangkan. Meskipun keluarga Sun kami berada di ujung dari 10 konglomerat terbesar di Jiangning, tetapi saya juga sudah hidup setengah abad, melihat banyak tokoh besar. Namun bagaimana saya bisa tidak pernah tahu, di Jiangning masih ada orang seperti dia. Kalau bukan karena adik perempuanku, orang-orang ini hanya membantumu berakting, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di depanku. Sama sekali tidak. Jadi, mengapa tidak kamu ceritakan apa sebenarnya identitasmu? Kamu tidak pantas tahu identitas saya. Sepertinya kamu malu untuk mengatakannya. Masih berpura-pura. Kamu pikir kami tidak menyadarinya, sehingga mereka bersedia membantumu berbohong. Xian, coba ceritakan, berapa banyak yang kamu berikan kepada orang-orang ini, sebagai imbalan, untuk membuat orang-orang ini bersama-sama membantumu berbohong, mempertahankan wajah. Tidak, jangan sia-siakan usahamu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Tadi hampir saja aku tertipu olehmu. Tak terbayangkan kamu begitu hipokrit. Xian memberitahumu, jangan sia-siakan tenagamu, sehingga mereka bersedia membantumu berbohong. Kamu tidak akan pernah bisa masuk ke rumah keluarga Sunku lagi. Sampai kapanpun, sampah tetaplah sampah. Dia masih sampah. Xian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan melakukan hal seperti ini. Tak heran dia tidak mau kamu sudah lama diam-diam bersamaku. Xian, aku pikir kamu adalah sedikit lebih anggun. Ternyata kamu malah begitu tidak tahu malu. Katakanlah, kamu sebenarnya berapa kali baru membuat mereka begitu rela menemanimu dengan senang hati. Menipu kita, aku tidak pernah melakukan. Kalian ini mencemarkan nama baik. Oh, rahasia terbongkar. Sekarang kamu tahu. Kalau malu, kenapa tidak pergi saja? Ikutlah kakakmu yang tak berguna. Cepat pergi jalan-jalan. Turunkan tanganmu. Kamu ini siapa? Berani tidak menghormatinya. Berapa kamu benar-benar terhadap Xian, wanita jahat ini? Setia, tidak apa-apa. Nanti ketika Pei Dong tiba, aku ingin melihat bagaimana akhirnya. Orang-orang Jiangning semua tahu, Pei Dong bisa berada di posisi teratas dari 10 konglomerat, diandalkan oleh Dewi Perang Wanita nomor 1 di utara. Selama yang memimpin adalah Pei Zong, keluarga Sun kami. Aku pasti akan membuat kalian terlihat bagus. Tidak ada apa-apa di depan kami. Benar, tunggu sebentar, Pei Dong akan datang. Aku pasti akan membuat kalian terlihat bagus. Dan kamu juga mati. Bagaimana kau tahu? Pei Zan tidak datang untuk membantuku.
Pei Dong sudah datang. Kalian semua harus mati. Kakak benar-benar Pei Dong. Ayo kita pergi cepat. Meskipun kita akan pergi, kita harus menyelesaikan urusan dengan mereka. Masih sombong di ambang kematian. Itu disebut mulut bebek mati tetap keras. Kakak, jangan bercanda. Yang diandalkan oleh Pei Dong. Tetapi dia adalah jenderal wanita nomor 1 di utara. Itu bahkan melampaui seluruh keberadaan Jiang Ning. Tentu saja aku tahu Pei Zhan sangat berbakat. Itulah mengapa aku memperkenalkannya padamu. Kakak, aku tidak salah dengar, kan? Kau bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan Pei Dong. Apalagi ingin memperkenalkan Pei Dong. Masih ingin memperkenalkan Pei Dong kepada adikmu yang akan segera bangkrut. Aku sudah bilang padamu, Pak Pei adalah dari Jiang Ning, si pangeran pertama. Karena kamu begitu ingin menyusulkanmu untuk meminang adikmu, maka pergilah sendiri untuk menyampaikan kepada Pak Pei. Mungkin Pak Pei akan setuju karena keberanianmu patut diacungi jempol. Benar-benar akan menyetujuinya. Ini tidak perlu diajari olehmu. Saya akan menjadi mak comblang. Tentu saja, temui Pei Zhan dan jelaskan langsung. Maka sebaiknya kamu segera bicara. Kami ingin melihat, apakah Pak Pei akan menyetujuimu. Xian, kamu benar-benar memiliki kakak yang tidak tahu diri. Kami iri padamu. Kak, jangan bermain-main. Urusan besar dalam hidupmu. Bagaimana mungkin aku bermain-main? Kak. Di sini, Xiao Pei. Datanglah ke sini sebentar. Berani sekali. Bagaimana berani kamu memanggil Pak Pei begitu? Percaya atau tidak, aku akan langsung merobek mulutmu sekarang. Kamu ingin merobek mulut siapa? Pak Pei, Anda tidak tahu. Dia hanyalah seorang miskin, yang hanya bisa menyapu jalan. Aku yakin dia pasti sudah bosan hidup, baru berani tidak menghormati Anda. Dia adalah wanita yang bekerja sebagai pengurus jalan. Lalu menurutmu aku ini apa? Pak Pei, Anda adalah Jiang Ning, salah satu dari 10 konglomerat terbesar. Wanita seperti dia, bahkan tidak pantas untuk membantu Anda mengangkat sepatu. Di mana ada kualifikasi untuk dibandingkan dengan Anda? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Cepat pergi dari sini. Beri jalan untuk Pak Pei. Menurutku wanita ini sudah lama ketakutan sampai bodoh. Kak, ayo pergi. Pergi kemana? Aku belum sempat memperkenalkan Pei Zhan kepadamu. Kak, kamu wanita jahat ini. Sampai sekarang masih berpura-pura. Aku pikir kamu tidak ingin hidup. Hao Ming. Aku pikir kamu tidak ingin hidup. Jalanan macet. Maaf telah membuat Anda menunggu lama. Tidak apa-apa. Bagus kamu bisa datang. Ini adalah adik perempuanku, Xian. Dia memiliki perusahaannya sendiri di Jiangning. Pastinya kamu sudah pernah mendengar tentangnya. Jiangning, bintang bisnis. Tentu sudah mendengar. Hanya tidak tahu, karena dia adalah adikmu. Namaku Pei Zhan. Selamat pagi, Pak Pei. Tidak perlu kaku seperti itu. Panggil saja saya Pei Zhan. Masalah perusahaan Anda, saya sudah membantu Anda menyelesaikannya. Apa yang terjadi selanjutnya? Silakan langsung hubungi saya. Segera transfer ke perusahaan Xian. Transfer 1 miliar. Terima kasih Pak Pei telah membantu perusahaan saya melewati masa sulit. Saya akan kembali sekarang. Mulai merekrut eksekutif baru. Ah, tidak perlu. Saat ini, eksekutif perusahaan Wang Jiangwo seharusnya sudah pergi ke perusahaan Anda. Bagaimana mungkin? Orang-orang dari perusahaan ayahku. Bagaimana mungkin membantu Xian? Sebelum saya datang ke sini, perusahaan ayahmu sudah bangkrut. Bagaimana ini mungkin? Saya tidak percaya. Perusahaan Wang Jiangwo hanya perusahaan kecil. Namun jika berjalan dengan mantap, mungkin bisa berkembang di Jiangning. Namun sayangnya, anak perempuannya yang ceroboh, membuat marah orang yang seharusnya tidak. Xian, pasti kau, wanita ini, meruntuhkan perusahaan ayahku. Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Hanya akan bersembunyi di balik kakak perempuanmu. Aku menasihatimu untuk bersikap sopan pada adik perempuanku. Kamu hanyalah seorang wanita. Ah. Xian, dia juga hanyalah seorang wanita. Ah.
Kalian berdua juga hanyalah wanita. Ah. Bukankah kamu bilang, kamu akan melindungiku selalu? Pergi bunuh pembersih ini. Aku sudah bilang, berani menyakiti adik perempuanku. Bahkan jika Pei Zhan datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Keluarga Sun kami, salah satu dari 10 konglomerat terbesar di Jiangning. Wanita miskin sepertimu, kamu tidak berani tidak menghormatiku. Kamu akan segera tahu, apakah aku berani atau tidak. Sekarang giliran kalian. Xiao Pei, aku tidak ingin lagi di Jiangning melihat orang-orang seperti ini. Mengerti, urusan ini, berikan padaku. An, datanglah. Sudah cukup lama berurusan dengan ini. Kamu pasti sudah lapar. Aku akan membawamu makan malam. Tapi jangan mengeluh. Kamu tidak perlu peduli dengan mereka. Pikirkan saja, apa yang ingin kamu makan nanti. Nenek, sekarang kita harus bagaimana? Nyonya tua, sepertinya kita benar-benar telah membuat marah orang yang seharusnya tidak kita sakiti. Pei Tuan, dia, siapa sebenarnya dia? Kalian tidak tahu siapa dia? Benar, dia adalah yang pertama di utara. Jenderal wanita, bersambung.